Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan akad-akad dan transaksi yang digunakan di pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah, yaitu sertifikasi yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat. Perbedaan saham syariah dan konvensional adalah: yang pertama, berdasarkan definisi. Modal konvensional adalah tempat atau wadah terjadinya transaksi surat berharga dalam rangka pencarian atau penambahan dana yang akan dipakai sebagai modal untuk pengembangan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang proses transaksinya menerapkan prinsip syariah. Perbedaan yang kedua, berdasarkan indeks saham. Pasar modal konvensional memiliki indeks memasukkan semua hal tanpa memperhitungkan halal haramnya. Sedangkan di pasar modal syariah, indeks sahamnya disusun atas dasar hukum Islam karena semua aktivitas yang terjadi di pasar modal syariah dilakukan berdasarkan hukum syariah. Pasar modal syariah sudah memiliki wadah investasi resmi, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. Yang ketiga, berdasarkan instrumen dan emiten. Instrumen yang dijual perbelikan di pasar modal konvensional adalah segala jenis surat berharga tanpa batasan selama sudah memenuhi syarat dan ketentuan transaksinya, serta instrumennya bisa mengandung bunga dan bisa saja terjadi transaksi yang bersifat spekulatif dan manipulatif. Emitennya tanpa berkaitan asalkan sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bursa efek tanpa memperhitungkan halal atau. Sedangkan di pasar modal syariah diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam. Transaksi yang dilakukan harus memenuhi syariat Islam. Prinsip yang digunakan yaitu mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Yang terakhir, perbedaan berdasarkan proses dan mekanisme. Pasar modal konvensional dilihat dari haram atau tidaknya investor dan pelaku pasar tidak dipermasalahkan. Arah pemutaran uang dibuka secara bebas sehingga konsep bunga dan riba dalam pasar modal konvensional menjadi hal yang biasa terjadi. Sedangkan pasar modal syariah, transaksi yang terjadi harus dilakukan berdasarkan syariat Islam, yaitu berdasarkan kehalalan dan kebolehan usaha perusahaan yang surat berharganya diperdagangkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang obligasi. Obligasi syariah adalah bukti pengakuan utang dari perusahaan. Instrumen ini sering disebut dengan bond. Obligasi di dalamnya mengandung suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak antara pembeli pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik waktu jatuh tempo pelunasan utang, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan tambahan lain. Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah yang berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Seperti itu. Dalam konsep ekonomi Islam, obligasi merupakan salah satu instrumen investasi. Transaksi akadnya sesuai dengan sistem pembiayaan dan pendanaan
dalam perbankan syariah dengan tujuan untuk menerima kebutuhan produksi, yakni dengan adanya keperluan penambahan modalnya mengadakan rehabilitas perusahaan, peluasan usaha ataupun pendirian proyek baru dengan ciri-ciri untuk mengadakan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan tertata, serta mempunyai jangka waktu menengah dan panjang. Obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan bukan berdasarkan kepada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dalam syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat. Mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Secara umum, ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah sebagai yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang harus memberi pendapatan kepada pemegang obligasi. Yang kedua, yang selanjutnya, obligasi syariah mudharabah yang diterapkan harus berdasarkan pada pemegang hasil ketentuan yang telah disepakati secara sebelumnya serta pendapatan yang diterima. Seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu reksadana syariah. Jadi reksadana syariah ini menurut fatwa DSN MUI adalah reksadana yang berperan menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi atau sohibul mal maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi selain itu. Jadi lebih mudahnya, reksadana syariah itu suatu lembaga keuangan di mana di dalamnya menampung dana dari para investor yang kemudian dikelola menggunakan prinsip syariah. Kemudian dalam pengaplikasian reksadana syariah sendiri harus melalui izin dari MUI. Kemudian perbedaan reksadana syariah dengan konvensional hanya terdapat pada sistem operasionalnya dan juga pengelolaan portofolio investasinya yang menerapkan prinsip syariah. Operasional syariah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proses screening dan juga proses cleansing. Proses screening yaitu penempatan dana masyarakat haruslah halal. Yang kedua, proses cleansing yaitu sarana investasi bebas dari unsur haram. Yang selanjutnya mengenai transaksi reksadana syariah di dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu proses transaksinya diawasi langsung oleh MUI. Yang kedua yaitu hubungan investor dengan perusahaan menggunakan transaksi mudharabah atau bagi hasil, yang dimana ketentuan di dalamnya itu sudah jelas menurut prinsip syariah. Yang ketiga, transaksi tidak diperbolehkan menggunakan usur atau tindak spekulasi. Keempat, akad yang digunakan dalam transaksi tersebut bisa mudharabah, bisa juga wakalah. Akad mudharabah sendiri yaitu suatu transaksi antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Dan yang akad wakalah yaitu antara investor dengan manajer investasi. Baiklah, sekian presentasi dan juga sedikit penjelasan dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.